tentang siapa-siapa saja yang menerima zakat fitrah, yang ada 8 golongan, ya, 8 golongan itu. Nah, sekarang kita sampailah kepada kelanjutannya. Hukmun naqliz zakati, hukum memindahkan zakat fitrah. Nah, kadang-kadang panitianya di sini yang nerimonyo di luar sana, misalnya di Padang, di Riau yang nerimonyo, atau zakatnya orang Jakarta yang nerimonyo orang Mekah. Dipindahkan zakat. Apa hukumnya, ya, memindahkan zakat fitrah itu? Mungkin di RT 1 mungkin tidak ada mustahiknya, tapi di RT 2 banyak mustahiknya, banyak orang miskin. Di RT 1 tidak ada. Dipindahkan, dialokasikan. Nah, bagaimana itu? Menurut yang ada di dalam kitab Taqriratus Sadidah, disebutkan di halaman 426, hukmu naqli zakati, hukum memindahkan zakat. La yajuzu naqlu zakati min baladil muzakki ila baladi akhar ala masyhuril fil mazahib. Hukum memindahkan zakat la yazuz, tidak boleh. Nah, la yajuzu, tidak boleh, naqlu zakati, memindahkan zakat, min baladi, dari satu negeri, dari satu kota. Satu kota muzaki, orang yang berzakat tadi, ila baladi akhir, ke negeri yang lain atau ke kota yang lain. Nah, berarti kota di sini disebutkan, balad itu negeri atau kota. Dari kota Jambi pindahkan ke Batanghari. Nah, ini kata dia la yajuz, tidak boleh. Nah, ya. Ini menurut pendapat yang masyhur di dalam mazhab, ala masyhuri fil mazhabi, ya. Wa amma binisbati lil kafarati wal wasiyati wan nazri fajuzu naqluha. Adapun urusan-urusan tentang kafarat, nah, kafarat itu kan ada makanannya di situ. Kan orang yang berhubungan suami istri di siang hari, hukumannya kafarat, membayar, ya, mempuasakan di bulan yang lain 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak sanggup puasa, membayar, memberi makan orang miskin. Nah, kalau yang semacam ini, ya, kafarat yang semacam ini, itu kata dia fayajuz, boleh dipindahkan. Tuh, boleh pindah. Atau wasiat, wasiatnya, ya, memberikan sesuatu kepada masyarakat setempat di RT 1, katakanlah begitu. Aku rencana mau memberi sesuatu, katakanlah ngasih beras kepada warga miskin di RT 01. Tapi setelah dicek, tidak ada yang warga 01 itu miskin, tidak ada. Rata-rata menengah ke atas. Kalau di sini di perumahan
Ila apa? Ila kenali ya. Nah, itu tuh para kontraktor semua situ. Kontraktor, pengusaha. Ya. Rata-rata mobil Pajero 2-3 depan rumahnya. Nah, kita ngantar zakat ke sana, mana lah cocok. Betul tak? Iya. Nah, tuh. Ah, itu tidak pas ya. Nah, kalau dilihat di RT situ tidak ada. Wah, itu ya. Andai kata ini kan. Jadi di RT 01 tidak ada yang mustahik berhak menerima zakat. Ah, yang seperti itu bolehlah dipindahkan. Ah, boleh dipindahkan. Nah, saya tegaskan lagi, yang boleh dipindahkan dalam kitab ini barang harta berupa kafarat, wasiat, dan juga nazar. Itu yang boleh dipindahkan. Sementara zakat fitrah tadi disebutkannya la yajuz, tidak boleh dipindahkan. Cuman tidak disebutkan di sini andai kata di situ tidak ada mustahik, ya gimana? Tidak ada orang yang miskin di situ. Macam mana zakat fitrahnya? Siapa yang nak nerima? Nah, mungkin dalam kitab yang lain ini ya, dalam kitab yang lebih besar lagi ya, mungkin ada penjelasan bahwa bila di satu tempat tidak ada yang berhak menerima dan pengurus ya, badan amil zakat tersebut berinisiatif untuk menyalurkannya di RT lain, nah disitulah kebijakan. Ya, ada kebijakan supaya zakat fitrah itu bermanfaat, berdaya guna. Nah, cuman kadang-kadang di satu RT itu kan kadang-kadang 8 asnaf tuh, kadang-kadang 3 cuman ada. Fakir, miskin, fisabilillah. Nah, itu yang lain tidak ada di satu RT. Tapi di RT lain, di Masjid Agung tuh, Pak, saya kan berapa tuh, 12 tahun saya jadi imam di Masjid Agung Al-Falah itu. Dan juga diminta mengurus badan zakat amil infak sodakoh di sana. Itu kita sampaikan golongan yang menerima zakat fitrah. Awalnya tidak ada, tapi belakangan muncul, misalnya mu'alaf. Mu'alaf di RT sekitar Masjid Agung itu tidak ada, tapi muncul orang dari mana-mana datang ke sana. Karena masjid provinsi, ada yang dari Bayung Lincing, ada yang dari Tanjung Timur, datang mereka bawa surat. Nah, ini Pak, mu'alaf baru masuk Islam tahun belakang tadi. Nah, padahal tidak ada kita anggarkan, karena tidak mencukupi dari hasil zakat fitrah itu. Berapalah kalau zakat fitrah? Tidak seberapa, Bu ya. Nah, apalagi yang bayar zakat fitrah itu golongan di bawah kan. Ya, beras 2,5 kg. Nah, beras inilah yang kita kasih kalau memang dia mau. Ada yang bawa 5 kilo, kan sedikit sekali tuh. Nah, gitu. Nah, yang besar tambahannya itu diambil dari zakat mal. Zakat fitrahnya kita kasih misalnya 2 paket apa namanya itu beras, 2 paket beras ya,
ada yang 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo beras itu 2 paket ya. Nah, ditambah duit, diambil dari zakat mal 500, gitu. Nah, jadi tambahannya itu diambil dari zakat harta. Jadi orang-orang yang mengeluarkan zakat harta, itu macam-macam. Ada dulu dari perusahaan-perusahaan. Misalnya dulu semasa saya di sana, Johor PT Wood, Johor Wood yang di seberang sana Bu ya, yang di Tatul Yaman. Itu sering mengeluarkan zakat hartanya di situ. Jadi 2,5% dari zakat fitrah dia, zakat harta dia. Sekali kita tanya dengan dia, Pak, tabungan Bapak sekarang 1 M Pak. Keluarkan 2,5. Disitulah ada yang 10 M kan tabungannya. 2,5% dari itu. Barulah panitia ini bebas memberikan zakat fitrah itu aman. Zakat harta juga kan. Dapatlah, termasuklah panitia itu, panitia amel ya. Nah, itu pun dapat agak lebih besar. Kenapa? Karena dari zakat zakat harta. Karena zakat harta itu fungsinya ya, dia memang mensejahterakan. Nah, itu. Kemudian berikutnya, qala al-Imam Ibnu Ujail rahimahullah, berkata Imam Uzail, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, salasun masaila yukta biha ala ghairil masyhuri fi mazhabi Imam Syafi'i. Dia berkata ada 3 masalah yang dipatwakan tentang pemindahan zakat nih. Jadi pemindahan zakat fitrah ini ada 3 komentar dia. Yang tidak masyhur di kalangan mazhab Imam Syafi'i. Ada pendapat yang boleh memindahkan itu. Di antaranya 1, jauzu sorfiz zakati ila sinfin wahidin. Ya, boleh memberi zakat kepada satu golongan saja. Ya, memberi zakat kepada 1 golongan saja. Ini terkait dengan awal-awalnya zakat fitrah itu. Misalnya kalau di Arab kan ada kabilah-kabilah tuh, ada bani suku-suku kan, suku Hazrat. Jadi dia memberikan zakat fitrah itu ya kepada 1 golongan saja, tidak golongan lain. Tuh, boleh. Misalnya penduduk Madinah melihat suku Badui, suku Badui yang jauh dari kota. Nah, ke sana mereka mengantarkan zakatnya. Ini menurut pendapat ini, ya ulama yang nama berujail ini, boleh. Jadi kita kasih 1 golongan saja. Nanti mereka lah yang bagi-bagi. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, jauzu daf'i zakati wahidin li wahidin minas sinfi. Ya. Boleh membayar zakat kepada 1 orang saja dari 1 golongan. Nah, ya, boleh membayar kepada
kepada satu orang saja dari satu golongan. Misalnya golongan suku Bedui satu orang saja, kan untuk supaya bisa berdamai gitu kan. Golongan ini satu saja. Mungkin barangkali pimpinannya saja. Nah, pendapat yang ketiga, jauzun naqli zakati min maudhi'iha ila baladin akhar. Boleh memindahkan zakat. Nah, ini pendapat bolehnya dari pendapat Imam Ibnu Ujail. Dia juga merupakan golongan mazhab Syafi'i juga. Tapi pendapatnya ini tidak masyhur, tidak terkenal. Biasanya pendapat yang paling terkenal itu pendapat mazhab Syafi'i ini adalah Imam Nawawi. Nah, itu biasanya yang terkenal tuh kan. Nah, mulai dari Imam Nawawi, ya, Imam Romli, semuanya mengatakan wah tidak bisa dipindahkan. Tapi ada imam ini ternyata boleh dipindahkan. Nah, itu berarti ada juga perbedaan-perbedaan. Jauzun naqli zakati min maudhi'iha ila baladin akhar. Boleh zakat fitrah itu dipindahkan dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, boleh. Kalau tadi pendapat yang di awal tadi, apa dia bilang? La yajuz naqlu zakati min baladin muzakki ila baladil akhar. Tidak boleh memindahkan zakat fitrah dari satu tempat orang yang berzakat ke tempat yang lain. Tidak boleh, kata dia. Tapi ada pendapat lain. Nah, karena ada pendapat-pendapat lain inilah makanya panitia atau tim daripada yang dibentuk ini, ya, lembaga yang dibentuk Badan Amil Zakat ini harus bijaksana, bijaksini. Artinya lihat situasinya. Kalau memang tidak ada orang yang berhak menerima, tak ada orang miskinnya, bolehlah. Memang di tempat lain tu memang sangat-sangat membutuhkan, bolehlah dipindah menurut pendapat Ibnu Ujail. Gitu. Ya.